Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang wanita bernama Nia yang menikah dengan seorang pria bernama Rizky. Mereka bertemu saat kuliah di universitas yang sama, dan hubungan mereka berkembang begitu cepat. Nia berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Rizky adalah anak sulung dari keluarga yang cukup mapan. Setelah beberapa tahun berpacaran, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Nia merasa sangat bahagia saat hari pernikahannya tiba. Meskipun keluarganya tidak begitu banyak memberi kemewahan, mereka tetap memberi restu dengan tulus. Namun, Nia tidak tahu bahwa pernikahan ini akan membuka jalan bagi masalah yang lebih besar yang akan datang dari pihak keluarga suaminya. Begitu menikah, Nia pindah ke rumah orang tua Rizky yang berada di kawasan elit di kota tersebut. Awalnya, ia merasa canggung, tetapi karena rasa cintanya kepada Rizky, ia berusaha menyesuaikan diri. Namun, ada yang aneh sejak awal. Ibu dan ayah Rizky, terutama ibunya, tampak seperti tidak menerima kehadiran Nia dengan sepenuh hati. "Rizky, kamu benar-benar yakin dengan keputusanmu?" tanya ibu Rizky, dengan tatapan tajam ketika mereka pertama kali berbicara tentang pernikahan mereka. "Bu, Nia baik. Dia akan jadi pasangan yang tepat untuk saya," jawab Rizky, mencoba menenangkan ibunya. Tapi, apa yang Nia rasakan sangat berbeda dari apa yang dijelaskan oleh suaminya. Setiap hari, dia merasa seperti lebih banyak menjadi pembantu rumah tangga daripada seorang istri yang dihargai. Pekerjaan rumah yang tak pernah berhenti, dari memasak, mencuci, hingga merawat rumah, selalu menjadi tanggung jawab Nia. Ibu Rizky tampak tidak pernah merasa puas dengan apa yang dilakukan Nia, bahkan sering memberikan komentar sinis. "Seharusnya kamu lebih rajin lagi. Nia, lihat anak perempuan temanku, dia selalu bisa menjaga kebersihan rumah dengan lebih baik," kata ibu Rizky suatu hari. Nia mencoba bertahan. Dia menganggap bahwa ini adalah bagian dari tantangan dalam membangun rumah tangga, meskipun di dalam hatinya ada perasaan kesal dan terluka. Bagaimanapun, dia ingin membuat suaminya bangga dan berharap agar keluarga Rizky bisa lebih menerima dirinya. Namun, kenyataan yang dihadapi Nia semakin berat. Meskipun Rizky sering bekerja dan kadang pulang larut malam, dia tidak pernah menanggapi keluhan Nia tentang perlakuan keluarganya. Terkadang Rizky malah terkesan acuh dan tidak peduli dengan apa yang Nia alami di rumah orang tuanya. Kehidupan yang monoton ini berlangsung selama beberapa bulan. Nia mulai merasa semakin tertekan. Setiap harinya, dia merasa tidak dihargai. Tak hanya pekerjaan rumah yang terus bertambah, tetapi juga perlakuan dingin dan sikap merendahkan dari ibu mertuanya yang semakin membuat Nia merasa tidak diterima. Di sisi lain, meskipun hidup dengan kenyataan pahit ini, Nia masih mencoba untuk menjaga senyum di wajahnya. Dia terus melayani keluarga suaminya, berharap bahwa suatu hari Rizky akan menyadari dan membela dirinya. Namun, hari-hari terasa semakin panjang dan penuh dengan tekanan. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Nia di rumah orang tua Rizky semakin hari semakin sulit. Meskipun dia merasa tertekan dan lelah, dia tetap berusaha menjaga penampilannya, terutama di hadapan suami dan mertuanya. Rizky sering bekerja larut malam, dan ibunya selalu memberi Nia pekerjaan tambahan yang tak ada habisnya. Suatu hari, Nia mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kepala terasa pusing, tubuhnya lemas, dan tenggorokannya terasa sakit. Namun, dia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya kelelahan akibat pekerjaan rumah yang terus menumpuk. Tapi, rasa sakitnya semakin parah. Nia merasa seperti tidak punya energi untuk melakukan apapun. Pada pagi hari itu,
Nia terbangun dengan tubuh yang menggigil. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya demam tinggi. Namun, dia tetap bangun dari tempat tidur, berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang sudah menunggu. Ibu mertuanya sudah menunggu di dapur, memberikan instruksi agar Nia segera menyiapkan sarapan, meskipun Nia sudah tampak sangat lelah. Nia, cepat, sarapannya belum siap. Rizky akan turun sebentar lagi. Perintah ibu mertuanya dengan nada tajam, tanpa sedikit pun perhatian terhadap kondisi Nia yang sedang sakit. Nia menggigil saat mencoba mengumpulkan kekuatan untuk memotong sayuran dan menyiapkan makan pagi. Keringat dingin mengalir di dahinya, tetapi dia berusaha keras agar tidak tampak lemah di hadapan ibu mertuanya. Rizky turun ke bawah, melihat Nia sedang berusaha keras untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, dia hanya melirik sejenak, tanpa mengatakan apa-apa, kemudian duduk dan mulai membaca koran. Nia, kenapa tampak begitu lemas? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Rizky dengan nada datar, seperti pertanyaan biasa yang tidak dilanjutkan dengan perhatian lebih. Nia hanya bisa tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, sayang. Hanya sedikit lelah saja. Setelah sarapan selesai, ibu mertuanya memberikan instruksi baru, kali ini untuk membersihkan seluruh rumah, mulai dari lantai, jendela, hingga mencuci baju. Meskipun Nia merasa semakin lemah, dia tidak bisa menolak. Dia tahu, jika dia berhenti, ibu mertuanya akan mengomel dan mungkin menyebutnya malas. Nia mencoba untuk menyelesaikan tugas-tugas itu satu persatu, meskipun tubuhnya terasa seperti akan ambruk. Namun, tak ada satupun kata empati yang keluar dari mulut suaminya atau ibu mertuanya. Mereka hanya menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban seorang istri dan menantu. Rizky tetap sibuk dengan pekerjaannya, sementara ibunya sibuk mengomentari setiap langkah Nia, mencari kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan untuk menyalahkannya. Pada siang hari, Nia tidak tahan lagi dengan rasa sakit di tubuhnya. Demamnya semakin tinggi, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Dia akhirnya terjatuh di tengah rumah, tak mampu melanjutkan pekerjaannya. Namun, ibunya Rizky yang melihat kejadian itu hanya mendengus dan berkata dengan nada geram, "Kamu ini memang selalu saja cari alasan. Lihat saja, pekerjaan rumah terbengkalai gara-gara kamu." Rizky yang mendengar itu hanya mengangkat bahunya. Nia memang suka terlalu dramatis. Mungkin dia hanya kelelahan. Nia merasa terhina, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Rasa sakit di tubuhnya semakin menggila, namun dia tahu jika dia tidak segera bangun dan melanjutkan pekerjaannya, dia akan semakin dicerca. Di malam harinya, Nia terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya menggigil karena demam tinggi. Rizky baru pulang, tetapi hanya meliriknya sebentar tanpa ada rasa khawatir. "Kenapa tidak tidur lebih cepat tadi? Tugasmu belum selesai," ucapnya dengan nada seolah menyalahkan. "Rizky, aku sakit," ujar Nia dengan suara lemah, mencoba menjelaskan kondisi tubuhnya yang benar-benar terpuruk. Namun, Rizky hanya diam dan pergi ke kamar mandi, tidak menanggapi keluhannya. Ibu mertuanya yang mendengar pembicaraan itu datang ke kamar, memberi peringatan dengan nada tinggi. "Kalau kamu sudah merasa sakit, berarti kamu harus lebih hati-hati dengan pekerjaanmu. Kami tidak akan menunggu sampai kamu merasa lebih baik. Ini bukan saatnya beristirahat." Kata-kata ibu mertuanya itu seperti duri yang menusuk hati Nia. Di mana perhatian yang seharusnya dia dapatkan dari keluarga suaminya? Kenapa dia hanya diperlakukan seperti alat yang harus bekerja tanpa pernah dihargai? Nia terdiam, menahan air mata yang hampir keluar. Dia merasa sangat kesepian. Tidak ada seorang pun yang peduli padanya, kecuali dirinya sendiri. Jika dia tidak kuat, siapa yang akan peduli? Jika dia tidak melakukan segalanya, siapa yang akan menggantikannya? Namun, di tengah rasa sakit dan kesedihan itu, sesuatu dalam hati Nia mulai berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Harus ada yang berubah. Hari demi hari, Nia merasa semakin terhimpit dalam rutinitas yang tak ada habisnya. Pekerjaan rumah selalu menuntutnya untuk bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Meskipun tubuhnya sering terasa lelah dan sakit, ia tetap berusaha untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan.
baik oleh ibu mertuanya maupun suaminya, Rizky. Setiap kali ia berharap bisa beristirahat sejenak, pekerjaan baru saja datang menumpuk. Namun, ada satu hal yang membuat suasana semakin tegang di rumah itu. Sikap Rizky yang mulai mengeluh tentang penampilannya. Nia, yang sebelumnya selalu bangga dengan penampilannya, kini merasa seperti telah kehilangan bagian dari dirinya. Ia merasa terjebak antara kewajiban sebagai istri dan menantu yang harus selalu bekerja di rumah, serta harapan suaminya untuk melihatnya tampil cantik dan menarik. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Nia sedang sibuk menyiapkan sarapan dan membersihkan meja makan, Rizky tiba-tiba masuk ke dapur. Ia melirik Nia yang mengenakan daster lusuh, rambutnya terurai acak-acakan, dan wajahnya yang lelah tak pernah mendapatkan perhatian lebih. "Nia," kata Rizky dengan nada yang agak kesal. "Kenapa sih kamu selalu seperti ini? Kenapa kamu tidak pernah dandan atau pakai pakaian yang lebih rapi? Kamu sudah jadi istri, kenapa tidak bisa tampil lebih menarik sedikit?" Nia terkejut mendengar kata-kata itu. Sejak menikah, ia merasa bahwa suaminya semakin jarang melihat dirinya sebagai wanita yang berharga, tetapi lebih sebagai seorang pembantu yang hanya ada untuk melayani kebutuhan rumah tangga. Dia terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Rizky, aku tidak punya banyak waktu untuk berdandan. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini. Aku masak, bersihkan rumah, cuci baju. Semua itu menuntut waktu yang banyak. Aku tidak bisa begitu saja duduk dan berdandan kalau pekerjaan rumah masih menumpuk," jawab Nia, dengan suara yang terdengar lelah dan sedikit putus asa. Rizky tampak tidak puas dengan penjelasan Nia. "Tapi, kamu itu istri aku. Aku ingin punya istri yang bisa aku banggakan, bukan hanya yang selalu sibuk dengan pekerjaan rumah. Apa kamu tidak peduli dengan penampilanmu? Apa kamu tidak ingin terlihat cantik untuk aku?" Nia merasa hatinya seperti tertusuk. Dalam kondisi yang sangat lelah dan hampir putus asa, ia justru menerima tuntutan seperti itu. Apa yang diinginkan Rizky tidak sebanding dengan kenyataan yang dia hadapi setiap hari. "Rizky, aku juga ingin terlihat cantik untukmu. Tapi bagaimana aku bisa melakukannya kalau tubuhku sudah sangat lelah? Bagaimana aku bisa menjaga penampilan jika setiap hari aku harus mengerjakan semuanya sendirian? Aku merasa seperti aku ini tidak dihargai," jawab Nia dengan suara yang hampir pecah. Rizky terdiam sejenak. Tampaknya dia mulai menyadari ada sesuatu yang salah dalam perkataan Nia. Namun, ia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Selama ini, dia hanya menganggap bahwa Nia akan selalu bisa menyesuaikan diri dengan semua tuntutan keluarga dan tugas rumah tangga. Tidak ada rasa empati yang cukup dalam dirinya untuk melihat kelelahan Nia, baik fisik maupun emosional. "Ya sudah, kalau begitu, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" jawab Rizky, lalu pergi begitu saja tanpa memberikan perhatian lebih. Nia kembali ke dapur dengan hati yang semakin hancur. Air matanya hampir tumpah, tetapi dia menahannya. Dia merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan harapan yang tidak bisa ia penuhi. Ia ingin menjadi istri yang sempurna, tetapi apakah itu mungkin jika dia selalu merasa seperti tidak pernah cukup baik? Hari demi hari berlalu, dan Nia semakin merasa terisolasi. Setiap kali dia berusaha berbicara tentang betapa beratnya tugas-tugas yang harus dia lakukan, Rizky atau ibu mertuanya tidak pernah mengerti. Mereka hanya memberi perintah, seolah-olah Nia bukanlah seorang manusia yang butuh istirahat atau perhatian. Bahkan, ketika Nia mencoba untuk lebih memperhatikan penampilannya, seperti mengenakan pakaian yang lebih rapi atau sedikit berdandan, ia merasa bahwa itu hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan karena dia ingin melakukannya untuk dirinya sendiri. Satu malam, ketika Nia sedang menyiapkan makan malam, ibunya Rizky masuk ke dapur dengan ekspresi serius. "Nia, kenapa kamu tidak pernah lebih memperhatikan penampilanmu?" Rizky mulai mengeluh. "Dia bilang kamu tidak pernah merawat dirimu. Apa kamu tidak tahu bahwa penampilan itu penting? Kalau kamu ingin dihargai, kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu peduli dengan dirimu sendiri." Nia menghela napas panjang. "Saya sudah mencoba, Bu. Tapi tidak ada waktu. Setiap hari saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah.
Bagaimana bisa saya berpikir tentang berdandan atau merawat diri jika rumah ini tidak pernah bersih? Dan Rizky tidak pernah membantu. Ibu mertuanya hanya menggelengkan kepala. Itu bukan alasan, Nia. Seorang istri harus bisa menyelaraskan antara pekerjaan rumah tangga dan menjaga penampilan. Nia merasa seperti terpojok. Semua orang seakan tidak mengerti, dan dirinya seolah hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam pekerjaan rumah maupun dalam penampilan. Suatu ketika mertua Nia mengadakan sebuah pesta yang cukup besar. Keluarga dan teman-teman dekat mereka datang untuk merayakan ulang tahun ibu mertuanya. Rumah besar mereka dipenuhi dengan suara gelak tawa, musik, dan perbincangan yang riuh. Ibu mertuanya sangat menikmati perhatian dari para tamu, dan Nia merasa terperangkap dalam keramaian yang terjadi di sekelilingnya. Nia tidak diundang untuk bergabung dalam percakapan, meskipun dia adalah istri dari Rizky, anak sulung ibu mertuanya. Sebaliknya, ia hanya diperintahkan untuk melayani para tamu. Dia berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya, membawa nampan berisi minuman, camilan, dan makanan ringan, sementara ibu mertuanya dengan senang hati berbincang-bincang dengan teman-teman lamanya. Seiring waktu, Nia mulai merasa semakin tidak berarti di acara itu. Setiap kali dia berjalan melewati para tamu, mereka hanya melirik sekilas, kadang menyapa dengan sekedar, "Terima kasih," tanpa ada percakapan lebih lanjut. Dia merasa seperti bagian yang tak terpisahkan dari dekorasi rumah, hanya ada untuk melayani tanpa dihargai sebagai manusia yang memiliki perasaan. Saat Nia sedang membawa nampan minuman, seorang tamu yang agak tua, seorang wanita berambut pirang dengan gaun mewah, menatapnya curiga. Ia mengerutkan kening, lalu bertanya kepada ibu mertua Nia yang sedang duduk santai dengan sekelompok teman-temannya. "Maaf, Bu, siapa ya, wanita muda itu?" Tanya tamu tersebut sambil menunjuk Nia, yang tengah memberikan minuman kepada tamu yang lain. Ibu mertuanya tersenyum dengan bangga, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini adalah momen untuk menegaskan posisinya sebagai penguasa rumah. "Oh, itu Nia, pembantu di rumah ini. Dia hanya menantu saya yang tidak tahu diri," jawab ibu mertua Nia tanpa sedikit pun rasa sungkan. Jawaban itu menghantam hati Nia dengan sangat keras. Di depan banyak orang, di depan teman-teman ibu mertuanya yang tertawa-tawa, dia diperlakukan seperti bukan bagian dari keluarga. Bahkan bukan sebagai seorang istri, melainkan hanya seorang pekerja yang tidak lebih dari seorang pembantu rumah tangga. Tamu-tamu lain hanya mengangguk seolah-olah mereka tidak menemukan hal yang aneh dari jawaban ibu mertua tersebut. Dan perbincangan mereka pun berlanjut. Nia berdiri di tempatnya, memegangi nampan minuman dengan tangan yang gemetar. Dia merasa begitu hina, begitu kecil. Pandangannya kabur, tetapi dia berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. Di tengah keramaian pesta, dia merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Seorang wanita yang tidak dihargai bahkan oleh orang yang seharusnya paling mencintainya, suaminya. Selama beberapa detik, Nia berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Keinginannya untuk meninggalkan tempat itu, untuk berlari keluar dan menghindari penghinaan lebih lanjut, sangat kuat. Tetapi dia tahu, jika dia melakukan itu, dia akan semakin membuat suasana tidak nyaman dan memperburuk keadaan. Akhirnya, dengan segenap kekuatan yang tersisa, Nia memutuskan untuk kembali melayani para tamu. Dia mencoba tersenyum, meskipun dalam hati, dia merasa begitu hancur. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti topeng, sementara rasa sakit yang mendalam terus merobek hatinya. Ketika dia kembali ke dapur untuk mengambil nampan minuman yang baru, Rizky muncul di sana. Tanpa memperhatikan wajah Nia yang memerah dan matanya yang terlihat lelah, dia hanya memberi perintah. "Ambilkan aku minuman." "Ya, jangan lama-lama," ucap Rizky dengan suara datar. Nia hanya mengangguk, berusaha mengendalikan dirinya. Namun, kata-kata ibu mertuanya yang menganggapnya sebagai pembantu terus terngiang di telinganya. Keesokan harinya, setelah pesta besar yang menyakitkan hati itu, Nia merasa seperti ada sebuah beban berat yang tidak bisa lagi ia tahan. Selama ini, ia telah berusaha untuk sabar, mencoba memahami situasi, dan menerima perlakuan yang jauh dari layak. Namun, hari itu, Nia merasa bahwa sudah cukup.
Sudah cukup dia diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Sudah cukup ia dipojokkan oleh Rizky dan ibunya yang selalu meremehkannya. Pagi itu, seperti biasa, Nia bangun lebih awal untuk memulai rutinitasnya, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada tekad yang terpatri dalam hatinya. Tidak, dia tidak akan membiarkan hidupnya terus seperti ini. Nia merasa tubuhnya masih lelah akibat kurang tidur dan kerja keras selama pesta kemarin. Namun rasa lelah itu tidak sebanding dengan kekuatan yang baru saja muncul dalam dirinya. Dia tahu bahwa jika dia terus diam dan melayani tanpa batas, dia akan semakin hancur. Saat Rizky turun ke ruang makan, ia duduk di meja makan tanpa sepatah kata pun. Nia berjalan masuk dengan membawa piring-piring sarapan, meletakkannya di meja, dan kemudian berdiri tegak di hadapannya. Rizky, Nia memulai. Suaranya sedikit gemetar namun penuh tekad. Aku tidak bisa terus begini. Aku merasa terperangkap dalam rumah ini. Seolah-olah aku tidak lebih dari seorang pembantu. Aku tahu itu mungkin bukan yang kamu inginkan. Tapi itu yang aku rasakan setiap hari. Rizky menatap Nia dengan tatapan heran. Seolah tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. Apa maksudmu? Bukankah kamu yang selalu mengurus rumah dan melakukan semuanya dengan baik? Nia menatap suaminya dengan tajam. Itu bukan masalahnya, Rizky. Masalahnya adalah kamu dan ibumu selalu meremehkan aku. Setiap kali aku berusaha memberi yang terbaik, aku diperlakukan seperti tidak ada harganya. Aku hanya dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Bahkan dalam pesta kemarin, ibu kamu dengan terang-terangan menyebutku pembantu. Aku istri kamu, Rizky, tapi aku merasa tidak dihargai sedikit pun. Rizky terdiam sejenak, sepertinya terkejut dengan pernyataan Nia. Namun, ia tidak langsung memberi respons. Nia tidak sabar menunggu penjelasan atau permintaan maaf dari suaminya. Ia tahu bahwa jika dia terus menunggu untuk dihargai, hidupnya akan terus terjerat dalam kesakitan dan kekecewaan. Hari ini, dia harus mengambil sikap. Kenapa kamu tidak pernah peduli, Rizky? Nia melanjutkan, suaranya lebih keras. Kenapa kamu tidak pernah melihat betapa lelahnya aku? Apa kamu hanya menginginkan istri yang selalu tampil cantik, yang selalu siap melayani tanpa pernah meminta waktu untuk diri sendiri? Apa aku hanya ada untuk memenuhi kebutuhanmu dan ibumu, tanpa dihargai sebagai manusia? Rizky kini terlihat bingung dan mulai sedikit kesal. Nia, jangan terlalu dramatis. Kamu itu istri aku. Kamu seharusnya bisa mengerti peranmu di rumah ini. Apa yang kamu lakukan itu bukan hal yang besar. Kamu hanya melakukan pekerjaan rumah tangga. Apa yang kamu katakan itu sangat merendahkan. Jawab Nia dengan emosi yang semakin memuncak. Kamu pikir aku cuma bisa melakukan pekerjaan rumah tangga? Aku manusia. Rizky, aku butuh dihargai. Aku ingin diperhatikan, tidak hanya sebagai pelayan di rumahmu, tapi juga sebagai istri yang layak dicintai dan dihormati. Suasana di ruang makan semakin tegang. Rizky terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia mungkin terkejut dengan perlawanan Nia yang jarang ia lihat sebelumnya. Nia sudah lama menahan perasaan ini, dan kini ia tahu bahwa dia harus mengungkapkan semuanya, atau dia akan terus menderita dalam diam. Tiba-tiba, ibu mertua Nia muncul di pintu dapur, mendengar percakapan mereka. Nia, kamu harus tahu batasan. Kamu hanya menantu, bukan pemilik rumah ini. Jangan berani berbicara begitu kepada suamimu dan ibu mertua kamu. Kamu tidak tahu diri. Ibu mertuanya melontarkan kata-kata tajam seperti biasa. Nia menatap ibu mertuanya dengan tegas. Kali ini tanpa rasa takut. Ibu, saya bukan pembantu, dan saya juga bukan budak. Saya seorang istri, dan saya pantas dihargai seperti orang lain. Saya tidak akan diam lagi jika saya terus diperlakukan seperti ini. Ibu mertuanya terkejut, tetapi tidak bisa berkata banyak. Rizky hanya terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Suasana di rumah itu tiba-tiba menjadi sangat kaku dan tidak nyaman. Nia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dia tahu, jika dia tidak berbicara sekarang,
Semuanya akan terus berlanjut seperti biasa, dan dia akan semakin kehilangan dirinya sendiri. Rizky, Ibu, saya tidak akan terus tinggal di sini jika saya terus diperlakukan seperti ini. Saya tidak akan menjadi istri atau menantu yang hanya dianggap sebagai alat untuk memenuhi keinginan kalian. Saya butuh dihargai. Saya butuh ruang untuk diri saya sendiri. Saya ingin kalian mengerti saya, bukan hanya menggunakan saya untuk kepentingan rumah tangga ini. Nia berkata dengan suara yang penuh keyakinan, meskipun hatinya berdegup kencang. Setelah berkata begitu, Nia menunggu reaksi Rizky dan ibu mertuanya. Tapi yang dia rasakan lebih penting dari jawaban mereka adalah kenyataan bahwa dia telah akhirnya berbicara untuk dirinya sendiri. Dia merasa sedikit lega, meskipun suasana masih penuh ketegangan. Rizky terlihat bingung, seolah-olah tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Ibu mertuanya pun hanya diam, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Nia berdiri tegak, melihat mereka berdua. Hari itu, dia membuat keputusan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan lagi menjadi korban dalam rumah tangga yang penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Dia akan mencari jalan untuk hidup dengan harga dirinya. Hari berikutnya, Nia bangun lebih pagi dari biasanya. Tetapi kali ini dia tidak langsung terjun ke dalam rutinitas rumah tangga yang biasa menghabiskan waktunya. Malam sebelumnya, setelah percakapan berat dengan Rizky dan ibu mertuanya, ia merasa sedikit lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Meskipun suasana di rumah tetap tegang, ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Hari ini, Nia memutuskan untuk mulai merencanakan langkah-langkah baru dalam hidupnya. Langkah yang akan memberinya kebebasan dan martabat yang selama ini ia rasa hilang. Nia duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangan, menatap kosong keluar jendela. Dalam pikirannya, dia mulai menyusun rencana. Jika dia ingin mengubah hidupnya, dia harus mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan sendiri dan membuatnya merasa memiliki kontrol atas hidupnya. Tidak lagi terjebak dalam rutinitas yang hanya menguras fisik dan emosinya. Dia tahu itu tidak akan mudah. Rizky pasti akan marah, dan ibu mertuanya pasti akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Tapi Nia sudah tidak peduli lagi. Perasaan terhormat, dihargai, dan dihormati jauh lebih penting baginya daripada terus hidup dalam ketidakbahagiaan. Nia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari lowongan pekerjaan di aplikasi pencarian kerja. Dia tidak memiliki banyak keterampilan formal, tetapi dia cukup cerdas dan memiliki pengalaman mengelola rumah tangga yang bisa dia gunakan. Mungkin dia bisa bekerja sebagai asisten administrasi, atau bahkan bekerja di kafe atau restoran, apapun yang bisa memberinya penghasilan dan kebebasan. Selama dia bisa mulai mandiri, itu sudah cukup. Setelah beberapa jam mencari, Nia menemukan beberapa pekerjaan yang menurutnya cocok. Pekerjaan-pekerjaan ini tidak membutuhkan keahlian khusus, tetapi cukup untuk memberinya penghasilan tetap. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya, dan meskipun dia tahu ini hanya langkah pertama, Nia merasa lebih berdaya dari sebelumnya. Kemudian, Nia mulai merencanakan langkah kedua, merawat dirinya sendiri. Sudah terlalu lama dia mengabaikan penampilannya. Terlalu lama dia merasa tidak layak untuk berpakaian rapi atau berdandan. Tapi hari ini, dia memutuskan untuk berhenti mengabaikan dirinya sendiri. Dia akan mulai merawat penampilannya, membuat dirinya merasa cantik dan percaya diri. Nia membuka lemari pakaiannya dan melihat koleksi pakaian yang sudah lama tidak ia pakai. Semuanya penuh debu dan tidak terawat. Banyak dari pakaian itu sudah tidak cocok lagi, tetapi ada beberapa yang masih bisa ia pakai. Dia memilih dress sederhana namun elegan yang sudah lama tidak dia sentuh. Pakaian yang dulu membuatnya merasa cantik. Dia menyisir rambutnya yang panjang dan merapikan kulit wajahnya, sedikit menambahkan make-up ringan. Dia tersenyum pada dirinya sendiri di cermin, meskipun merasa sedikit canggung, karena sudah begitu lama dia tidak merawat dirinya. Namun, ada rasa bangga yang tumbuh di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa dirinya layak dihargai. Pagi itu, saat Rizky turun ke ruang makan, ia terkejut melihat Nia tampil begitu berbeda. Nia tidak lagi mengenakan daster lusuh atau pakaian rumah tangga. Dia mengenakan gaun sederhana yang memancarkan keanggunan,
dengan rambut teratur dan riasan ringan yang menonjolkan kecantikan alami. Rizky berhenti sejenak di pintu, memandangnya dengan tatapan bingung. "Nia, kamu kenapa? Ada apa dengan penampilanmu?" Rizky bertanya dengan nada yang agak terkejut, bahkan sedikit bingung. Nia tersenyum tipis dan mengangkat bahu. "Aku memutuskan untuk mulai merawat diriku. Rizky, aku lelah menjadi wanita yang selalu terabaikan. Aku ingin merasa baik tentang diriku sendiri, bukan hanya melayani semua orang di sini." Rizky tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi wajahnya menunjukkan kebingungannya. Ia mungkin merasa tersinggung karena Nia tidak langsung mengurus pekerjaan rumah, seperti yang biasanya ia lakukan. Namun, Nia tidak peduli lagi. Ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari peran yang telah dia mainkan selama ini. Peran sebagai istri yang hanya dihargai berdasarkan pekerjaan rumah tangganya, bukan sebagai seorang manusia yang layak dihormati. Nia menghabiskan sisa harinya dengan melanjutkan pencariannya untuk pekerjaan. Dia membuat CV, melamar ke beberapa tempat, dan bahkan menghubungi beberapa teman untuk mencari tahu tentang peluang kerja yang mungkin ada. Pada malam hari, setelah beberapa hari penuh dengan rasa cemas, akhirnya ia mendapat kabar dari sebuah kafe di pusat kota yang membutuhkan karyawan. Mereka ingin mengundangnya untuk wawancara kerja. Nia merasa hatinya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang sudah lama dia tunggu. Tidak peduli apakah pekerjaan itu sederhana atau tidak, yang penting adalah dia bisa mulai mandiri, dan itu akan memberitahu dunia, dan dirinya sendiri, bahwa dia bukan sekadar pembantu atau istri yang tidak pernah dihargai. Dia punya potensi yang lebih besar daripada itu. Hari pertama Nia bekerja sebagai manajer di kafe itu memberi Nia semangat baru. Setelah bertahun-tahun merasa terperangkap dalam rutinitas rumah tangga yang membuatnya merasa tidak dihargai, akhirnya dia merasakan kebanggaan kembali. Pekerjaan baru ini memberinya kebebasan dan martabat yang sudah lama hilang. Setiap hari, dia pergi bekerja dengan percaya diri, mengenakan pakaian yang lebih rapi dan berdandan seperti dulu, saat dia merasa menjadi dirinya sendiri. Di kafe, dia mengelola segala aspek operasional, mulai dari jadwal karyawan hingga memastikan layanan pelanggan berjalan dengan baik. Pengalaman dan keterampilan yang selama ini ia anggap biasa ternyata sangat dihargai. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Rizky, suaminya, belum tahu tentang pekerjaan barunya. Nia belum memberitahunya, dan meskipun Nia tahu keputusan ini bisa menimbulkan konflik, dia merasa ini adalah langkah yang harus diambil. Dia tidak lagi ingin hidup terkungkung dalam ketidakpedulian dan perasaan tidak dihargai. Meskipun dia khawatir, Nia memutuskan untuk tidak menunggu terlalu lama. Dia harus memberitahu Rizky dan menghadapi kemungkinan apapun yang datang. Keesokan harinya, setelah kembali bekerja, Nia pulang ke rumah dengan semangat tinggi. Namun, di dalam hatinya, ada kecemasan yang besar. Rizky belum tahu apapun, dan Nia tahu bahwa saat itu juga, dia harus mengungkapkan semuanya. Saat Nia masuk ke dalam rumah, Rizky sedang duduk di ruang tamu, tampak sedang menonton televisi tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya. Dia merasa agak cemas, tapi juga bertekad untuk menjelaskan segala sesuatunya. Tanpa basa-basi, Nia duduk di sampingnya dan mulai berbicara. "Rizky, aku perlu bicara denganmu," katanya dengan nada yang tegas namun penuh perhatian. "Aku sudah mulai bekerja." Rizky menoleh ke arahnya, terkejut dengan pernyataan tersebut. "Apa? Kamu bekerja? Sejak kapan? Kenapa kamu tidak bilang apa-apa sebelumnya?" Nia menatap suaminya dengan sabar, berusaha untuk tetap tenang. "Aku mulai bekerja di kafe. Mereka menawarkan posisi manajer kepadaku karena pengalaman kerjaku sebelumnya. Aku merasa ini adalah kesempatan yang baik untukku." Rizky terdiam sejenak. Wajahnya tampak terkejut. Namun kemudian ekspresinya berubah menjadi kemarahan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa harus diam-diam seperti ini? Ini adalah keputusan besar. Nia, kenapa kamu tidak membicarakannya dengan aku dulu?" Nia terkejut melihat kemarahan Rizky yang tiba-tiba muncul. "Aku tidak berpikir aku harus meminta izin. Rizky, aku merasa sudah cukup lama terperangkap di rumah ini,
melakukan segala pekerjaan rumah tangga tanpa dihargai. Aku ingin memiliki kehidupan sendiri, pekerjaan yang membuatku merasa dihargai dan dihormati. Aku ingin memberi diri aku kesempatan untuk berkembang. Rizky berdiri dengan cepat, berjalan mundur beberapa langkah. Tapi kita sudah punya kehidupan yang kamu pilih. Nia, kita sudah menikah, dan kamu seharusnya fokus pada keluarga kita. Rumah tangga ini membutuhkan perhatianmu. Siapa yang akan mengurus semuanya jika kamu terus sibuk dengan pekerjaanmu di luar rumah? Nia merasakan amarah mulai muncul di dalam dirinya, tetapi dia berusaha menahan diri. Aku mengurus rumah tangga selama bertahun-tahun. Rizky, aku sudah mengorbankan banyak hal untuk keluarga ini, tapi aku merasa tidak dihargai. Tidak ada yang memandang apa yang aku lakukan sebagai sesuatu yang berarti. Aku juga manusia. Rizky, aku berhak untuk memiliki kehidupan di luar rumah ini. Rizky memutar bola matanya, terlihat frustrasi. Aku tidak bisa percaya kamu melakukan ini tanpa memberitahuku. Kenapa kamu harus menyembunyikannya dari aku? Apa kamu pikir aku tidak peduli? Aku sudah berusaha mengerti, tetapi ini terlalu jauh. Kamu bahkan tidak memikirkan aku atau keluargamu, bukan? Nia merasa hatinya mulai terluka, tetapi dia tahu bahwa ini adalah titik balik yang harus dia hadapi. Aku bukan hanya seorang istri atau menantu, Rizky. Aku juga seorang wanita yang punya impian dan hak untuk dihargai. Aku tidak akan terus diperlakukan seperti ini. Aku mengambil keputusan ini untuk diriku sendiri. Aku harap kamu bisa mengerti. Rizky menatapnya dengan kemarahan yang jelas terlihat di wajahnya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku katakan. Nia, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu pikir semuanya akan berjalan lancar begitu saja? Keluarga ini, rumah tangga ini, akan hancur jika kamu terus begini. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Nia tahu bahwa konfrontasi ini tidak akan berakhir dengan mudah. Meskipun rasa sakit dan kecewa menyelinap masuk ke dalam dirinya, Nia tetap teguh pada keputusan yang telah dia buat. Aku tahu ini tidak akan mudah, Rizky. Tapi aku tidak bisa hidup dalam ketidakbahagiaan ini selamanya. Aku punya hak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan aku tidak akan mundur hanya karena kamu atau keluargamu tidak setuju. Rizky tampak semakin frustasi, lalu berjalan pergi menuju pintu. Kalau itu yang kamu inginkan, kalau kamu benar-benar memilih pekerjaanmu daripada keluarga ini, maka kita harus bicara lagi. Tapi aku tidak bisa menerima keputusanmu begitu saja. Nia menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Meskipun marah dan kecewa, dia merasa sedikit lega karena akhirnya bisa berbicara dengan jujur tentang perasaannya. Keputusan yang diambilnya untuk bekerja dan melanjutkan hidupnya bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal martabat dan penghargaan yang telah lama ia rindukan. Namun, meskipun ia merasa sedikit lega, Nia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan Rizky mungkin akan berubah, dan bahkan bisa semakin renggang. Tapi dia juga tahu bahwa langkah ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Di kafe, Nia terus melangkah maju, membangun karirnya, dan menemukan kembali siapa dirinya. Di rumah, konflik dengan Rizky semakin memanas, tetapi Nia tidak akan mundur. Dia bertekad untuk hidup dengan harga dirinya, apapun yang terjadi. Suatu pagi, Nia bersiap untuk berangkat kerja. Setelah beberapa bulan bekerja di kafe, dia merasa lebih percaya diri. Hari itu, dia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan sederhana, rambutnya disisir rapi, dan riasannya ringan, semua dengan penuh ketegasan. Namun, meskipun semangatnya tinggi, dia tahu ada ketegangan yang belum selesai di rumah, terutama dengan Rizky dan ibu mertuanya. Setiap hari mereka semakin mengeluh tentang pekerjaan rumah yang tidak selesai. Merasa Nia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan tugas rumah tangga. Ketika Nia tengah menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, ibu mertuanya datang dengan wajah cemberut. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu dapur, melipat tangan di dada dengan ekspresi kecewa. Nia, kamu tahu kan rumah ini masih berantakan? Pekerjaan rumah belum selesai. Baju-baju belum dicuci, lantai juga belum dipel.
ujar ibu mertuanya dengan nada menyalahkan. Nia merasa perasaan cemas itu datang lagi. Dia tahu apa yang akan dikatakan ibu mertuanya. Meski sudah bekerja keras di luar rumah, ibu mertuanya sepertinya tidak melihat usahanya. Saya sudah membereskan beberapa hal, Bu. Jawab Nia dengan suara yang tetap tenang, berusaha menghindari konfrontasi. Tapi waktu saya terbatas karena harus berangkat kerja. Ibu mertuanya melipat tangan di dada dan menghela napas panjang. Jelas tidak puas dengan penjelasan itu. Itu alasan yang selalu kamu berikan. Nia, kalau kamu memilih bekerja, siapa yang akan mengurus rumah? Rumah tangga itu lebih penting, bukan pekerjaan di luar rumah. Rizky, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mendengar pembicaraan itu dan segera masuk ke ruang makan. Mendengar kata-kata ibunya, Rizky langsung melangkah mendekat. Wajahnya mulai tampak kesal. Nia, kamu gak bisa terus-terusan seperti ini, kata Rizky dengan nada tinggi. Ibu benar. Kalau kamu kerja terus, siapa yang akan urus semuanya di rumah? Aku lihat pekerjaan rumah makin terbengkalai. Aku gak tahu lagi harus bagaimana. Kamu memilih pekerjaan itu daripada keluarga ini, kan? Nia merasa hatinya tersentak. Tidak hanya ibu mertuanya yang meremehkan dirinya, tetapi sekarang Rizky juga seolah menyalahkannya. Dengan suara yang tegas dan hati yang mulai memanas, Nia menjawab, Rizky, kalau kamu ingin aku berhenti bekerja hanya untuk membersihkan rumah, itu tidak adil. Aku juga manusia yang butuh dihargai. Selama ini, aku melakukan segala pekerjaan rumah. Tapi kenapa tidak ada yang menghargai itu? Aku sudah cukup merasa seperti pembantu di sini. Rizky terlihat terkejut mendengar kata-kata Nia yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Namun, ibu mertuanya dengan cepat menyela. Apa kamu pikir kamu itu siapa? Ini rumah tangga. Nia, kamu harus mengutamakan keluarga. Rumah tangga itu butuh perhatian, bukan kerja di luar seperti itu. Melihat ibu mertuanya yang semakin menyerangnya, Nia merasa bahwa dia harus berbicara lebih tegas lagi. Ibu, kalau pekerjaan rumah ini begitu penting, kenapa tidak ibu saja yang mengurus semuanya? Saya bekerja di luar untuk membantu keluarga ini, bukan untuk mengabaikan rumah tangga. Kalau pekerjaan rumah tak beres, saya rasa ibu yang lebih punya waktu untuk melakukannya, bukan saya. Ibu mertuanya terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi segera marah. Sombong sekali kamu, Nia. Jangan berani-berani mengajarkan aku tentang tanggung jawab rumah tangga. Kamu pikir dengan kerja di luar itu sudah cukup? Kamu tidak tahu diri. Sudah cukup kamu membebani keluarga ini dengan egoismu. Nia tidak terpengaruh dengan kata-kata kasar ibunya. Perasaan kesalnya sudah memuncak. Dia menatap ibu mertuanya dengan tatapan tajam, lalu berbalik menuju pintu. Sudah cukup, Bu. Saya tidak akan terus-menerus menjadi sasaran kemarahan ibu, kata Nia dengan suara yang tegas. Saya akan pergi bekerja. Pekerjaan rumah tetap akan terselesaikan. Atau tidak, itu bukan urusan saya lagi. Tanpa menunggu balasan, Nia segera mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar dari rumah. Dia tidak peduli lagi dengan makian atau cemoohan ibu mertuanya. Hatinya sudah terlalu lelah dengan perlakuan mereka yang tak pernah menghargai usahanya. Di luar, udara pagi terasa lebih segar. Meskipun konflik ini belum selesai, Nia tahu dia telah mengambil langkah yang benar. Keputusan ini adalah keputusan untuk dirinya sendiri, untuk mengubah hidupnya dan tidak lagi merasa terpojok. Dia akan terus berjuang, apapun yang terjadi. Setelah pulang dari pekerjaannya yang melelahkan, Nia membuka pintu rumah dengan perasaan campur aduk. Selama seharian di kafe, dia merasa seakan dunia luar memberinya kesempatan untuk bernafas. Tapi saat kembali ke rumah, dia tahu ketegangan di dalamnya belum reda. Suasana di rumah tampak sepi. Namun Nia merasa ada yang tidak beres. Dia langsung menuju ruang tamu, di mana ibu mertuanya sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut. Sementara Rizky berada di dekat meja makan, terlihat gelisah. Begitu Nia melangkah masuk, ibu mertuanya langsung membuka mulut. Oh, akhirnya kamu pulang juga, Nia. Sepertinya pekerjaanmu lebih penting daripada mengurus rumah ini, ya? Kenapa tidak sekalian tinggal saja di tempat kerja sana?
Kan lebih berguna daripada cuma datang ke sini untuk membuat semuanya berantakan. Nia merasa darahnya mulai mendidih. Ibu mertuanya tidak pernah berhenti memberikan sindiran pedas yang tidak pernah dia harapkan. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang, berusaha menahan amarahnya. Saya bekerja di luar untuk membantu keluarga ini, Bu. Jawab Nia dengan suara yang tertahan. Dan saya tidak bisa memenuhi semua harapan Ibu. Kalau rumah ini terlalu berantakan, kenapa tidak Ibu yang mengurusnya saja? Saya sudah cukup lelah bekerja seharian. Ibu mertuanya langsung melotot. Tidak bisa menahan amarahnya. Kamu benar-benar tidak tahu diri, ya? Ini rumah, Nia, bukan tempat kamu untuk mencari pelarian. Ibu pikir dengan bekerja di luar, kamu bisa lari dari tanggung jawab di rumah ini? Apa kamu kira kamu bisa begitu saja meninggalkan semuanya dan hanya mengejar pekerjaan itu? Kalau kamu ingin pekerjaan itu, ya tinggal saja di sana. Kami tidak membutuhkan kamu di sini. Nia merasa napasnya tercekat mendengar kata-kata itu. Ini sudah terlalu jauh. Dia tidak bisa diam lagi. Hatinya sudah penuh dengan ketidakadilan yang selama ini dia terima. Dia membalas dengan suara yang lebih keras dan penuh emosi. Ibu, saya sudah cukup sabar mendengar hinaan Ibu. Kalau Ibu merasa saya tidak berguna, kenapa saya harus ada di sini? Saya tidak akan terus-menerus diperlakukan seperti ini. Saya bekerja keras untuk membantu keluarga ini, tapi saya selalu dianggap tidak penting, seolah-olah saya ini hanya pembantu. Jangan salahkan saya kalau rumah ini berantakan, karena Ibu yang lebih banyak waktu di rumah. Rizky yang mendengar pembicaraan ini hanya bisa terdiam, terlihat ragu. Dia tidak tahu harus berpihak pada siapa, antara istrinya dan ibunya. Namun, perkataan ibunya itu tampaknya lebih memengaruhi dirinya. Nia, jangan terlalu emosional, kata Rizky dengan suara datar. Ibu hanya khawatir dengan keadaan rumah kita, dan kamu juga harus lebih tanggap terhadap itu. Kami tidak bisa terus-terusan seperti ini. Nia menatap suaminya dengan tajam, merasa terluka dengan sikapnya yang tidak mendukungnya. Jadi, sekarang kamu ikut-ikutan berpihak pada Ibu? Selama ini, saya selalu mengalah, bekerja keras di luar, mengurus rumah meski sedikit, dan bahkan memenuhi semua harapan kalian. Tapi kalian hanya bisa menyalahkan saya. Kapan kalian pernah peduli pada apa yang saya alami? Ibu mertuanya menambah garam ke luka. Lihat, Rizky, kan dia malah menuduh kita. Tidak tahu terima kasih. Mungkin memang sudah waktunya kamu sadar, Nia, bahwa kamu bukanlah siapa-siapa di rumah ini. Kamu hanya pembantu yang disuruh bekerja. Jangan berpikir terlalu besar. Nia merasa wajahnya memanas. Kata-kata ibu mertuanya menghantam dirinya seperti tamparan keras. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya seakan menurunkan harga dirinya di mata keluarga itu. Nia menahan napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarahnya. Namun, perasaan itu begitu kuat, sampai akhirnya dia tidak bisa menahan diri lagi. Jadi, itu yang ibu pikirkan tentang saya, kata Nia dengan suara keras, hampir berteriak. Saya hanya pembantu di rumah ini? Tidak lebih dari itu? Baiklah, kalau begitu, saya akan pergi. Saya tidak akan terus hidup dalam penghinaan ini. Cukup sudah, ucap Nia dengan tegas. Silakan saja kamu keluar dari rumah ini, Nia, kata ibu mertuanya dengan nada tajam, suaranya penuh kebencian. Kalau kamu merasa kamu bisa hidup tanpa kami, kenapa tidak kamu coba saja? Pergi saja, dan jangan kembali lagi. Kamu kira hidupmu akan lebih baik tanpa kami? Kamu bukan siapa-siapa tanpa keluarga ini. Kamu akan tahu rasanya hidup tanpa orang yang selalu mengurus semuanya. Rizky yang berdiri di dekat meja makan hanya bisa menatap Nia dengan wajah kosong, tak memberi satu kata pun. Tidak ada tanda-tanda dukungan atau penyesalan. Ibu mertuanya terus melanjutkan. Kamu pikir kamu bisa hidup sendirian? Kamu bukan siapa-siapa di luar sana. Hanya seorang wanita yang menganggap dirinya lebih dari apa yang seharusnya. Pergi saja. Kalau kamu rasa lebih baik begitu, jangan pernah kembali ke sini. Nia merasakan amarah dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Selama ini, dia sudah berusaha menjadi istri yang baik,
bekerja keras untuk membantu keluarga ini, tapi selama ini dia hanya dianggap remeh, diperlakukan seperti pembantu, dan bahkan dihina. Semua itu terasa begitu menghancurkan. Namun, perkataan ibu mertuanya kali ini seperti pisau yang menancap lebih dalam. Nia menoleh sekali lagi, dengan mata yang tajam penuh emosi. "Jangan khawatir, Bu. Saya tidak akan kembali lagi. Saya sudah cukup dengan semua perlakuan ini," jawabnya dengan suara yang penuh tekad. "Saya akan buktikan bahwa saya bisa lebih baik tanpa kalian." Dengan itu, Nia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Udara malam terasa semakin dingin, namun hati Nia semakin merasa ringan. Meskipun begitu banyak kata-kata yang menusuk hatinya, dia tahu satu hal, inilah saatnya untuk melanjutkan hidupnya tanpa terus terikat oleh ketidakadilan. Di dalam rumah, ibu mertuanya berdiri di ambang pintu dengan senyum penuh kepuasan, merasa telah berhasil mengusir menantunya yang selama ini dianggap sebagai beban. Rizky masih terdiam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Nia pergi, tidak ada perasaan penyesalan yang terpancar dari wajahnya. "Ibu senang akhirnya dia pergi," kata ibu mertuanya dengan nada puas, meskipun suara itu dipenuhi dengan kekosongan. "Kita tak perlu lagi mengurus beban seperti dia." Hari-hari setelah perpisahan itu berlalu dengan perasaan campur aduk di dalam hati Nia. Meskipun dia merasa bebas dari perlakuan yang selama ini menghancurkan dirinya, hatinya tetap tidak tenang. Bagaimana bisa begitu banyak waktu dan tenaga yang ia curahkan untuk membangun rumah tangga itu, hanya untuk berakhir dengan begitu mudah? Namun, meskipun hatinya terluka, Nia tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk dirinya. Keputusan untuk bercerai bukanlah keputusan yang mudah, tetapi Nia merasa bahwa itu adalah langkah yang harus diambil. Dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakadilan dan perlakuan yang merendahkan. Setelah berpikir panjang, Nia akhirnya menulis surat cerai dan mengirimkannya ke rumah yang pernah dia tinggali bersama Rizky. Surat itu adalah simbol dari keputusan akhir yang Nia buat, untuk membebaskan dirinya dari semua penderitaan yang telah ia alami. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, Nia menerima kabar dari temannya yang masih berhubungan dengan keluarga Rizky. Temannya memberitahunya bahwa surat cerai itu diterima oleh ibu mertuanya, yang kemudian memberikannya kepada Rizky. Nia merasa sedikit lega, meskipun semua itu terasa begitu dingin dan mekanis. Ketika dia mendengar bahwa ibu mertuanya tersenyum puas setelah membaca surat cerai itu, Nia hanya bisa menahan nafas. Pada hari yang sama, ibu mertua Nia datang menemui Rizky. Dengan wajah penuh kepuasan, dia menyerahkan surat cerai itu kepada anaknya. "Rizky, lihat ini," kata ibu mertuanya dengan senyum penuh kemenangan. "Nia akhirnya mengirim surat cerai. Jadi kalian resmi sudah bercerai. Kami tidak perlu lagi memikirkan orang itu. Sudah waktunya kamu tahu, Rizky, kalau hidupmu lebih baik tanpa dia." Rizky yang duduk di kursi masih terdiam sejenak. Surat cerai itu dipegangnya, namun tidak ada ekspresi jelas di wajahnya. Hatinya terasa kosong, bingung. Ibu mertuanya terus berbicara, seolah tidak sabar untuk mengungkapkan kebahagiaannya. Akhirnya, dia tahu diri, lanjut ibu mertuanya dengan suara penuh kepuasan. "Kamu bisa mulai membangun hidupmu tanpa dia, Rizky. Tidak ada lagi yang harus kamu khawatirkan tentang dia. Kamu harus lebih fokus pada keluarga kita sekarang." Nia sudah memilih jalannya sendiri. Rizky menatap surat cerai itu, menggerakkan tangannya untuk membukanya. Namun, meskipun surat itu tertulis dengan jelas, kata-kata itu seperti tidak menggerakkan hatinya sama sekali. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Apakah ini yang dia inginkan? Akhirnya, Rizky menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Ibu, saya tidak tahu harus merasa bagaimana." Ibu mertuanya meliriknya dengan kesal. "Kenapa, Rizky? Kamu masih berpikir tentangnya? Sudahlah, biarkan saja. Nia sudah membuat pilihannya. Kamu harus bisa hidup dengan keputusan ini. Semua sudah selesai." Rizky tidak mengatakan apapun lagi. Dia merasa seakan ada sesuatu yang hilang,
sesuatu yang seharusnya dia hargai lebih. Namun kini telah pergi begitu saja. Waktu berlalu, dan meskipun Nia masih merasa sedikit terluka dengan apa yang telah terjadi, dia tidak membiarkan perasaan itu menghalangi langkahnya. Setelah perceraian itu, hidupnya menjadi lebih fokus, lebih terarah. Dia memutuskan untuk tidak lagi meratapi masa lalu dan mulai bekerja lebih keras untuk meraih impian yang sudah lama ia pendam. Nia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya adalah dengan bekerja keras dan membangun sesuatu yang bisa dia banggakan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang, impian Nia mulai menjadi kenyataan. Dia berhasil mengumpulkan cukup uang dan mendapatkan dukungan dari beberapa orang yang percaya padanya. Dengan modal yang sudah terkumpul, Nia memutuskan untuk membuka kafe kecil di pusat kota, tempat yang ramai dan strategis. Nia's Corner. Begitulah Nia menamai kafenya, sebuah nama yang sederhana namun penuh arti. Setiap sudut kafe itu adalah hasil jerih payah dan perjuangan tanpa henti. Suasana di dalam kafe itu selalu ramai dan hidup, penuh dengan suara obrolan hangat, tawa, dan desisan kopi yang diseduh. Setiap hari, mulai pagi hingga malam, pengunjung tak pernah berhenti datang. Para pelanggan setia dan wajah-wajah baru tampak berdatangan, membuat kafe kecil itu menjadi tempat yang selalu dinantikan. Di setiap sudut kafe, ada meja yang terisi oleh pasangan yang menikmati secangkir kopi dan kue manis, atau kelompok teman yang saling berbagi cerita sambil menikmati makanan ringan yang lezat. Suatu hari yang sibuk di Nia's Corner, Nia sedang membantu melayani pelanggan. Kafe itu sedang ramai, seperti biasa, dengan pengunjung yang datang untuk menikmati waktu santai mereka. Nia, yang biasanya lebih banyak mengawasi jalannya operasional dan memimpin timnya, kali ini turun langsung membantu para karyawan di barista dan pelayan. Tidak lama setelah itu, dia melayani pelanggan lain di meja yang berada tidak jauh dari meja tempat orang yang baru masuk duduk. Namun, tak lama kemudian, dari sudut matanya, Nia melihat sosok yang tampak familiar, ibu mertuanya. Nia terkejut dan hampir tidak percaya. Ibu mertuanya, yang selama ini telah merendahkannya, kini duduk di meja yang terlihat begitu nyaman, memandang sekeliling dengan sikap acuh tak acuh. Nia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Dia sempat ragu untuk mendekat, tapi akhirnya dia mengumpulkan keberanian. Di tengah suasana yang sibuk, dia mendekati meja ibu mertuanya tanpa memberitahu siapa dirinya. Saat Nia mendekat, dia bisa mendengar percakapan ibu mertuanya dengan salah satu temannya. "Ibu, ini kafe yang sangat ramai," kata temannya. "Punya siapa ini?" Ibu mertua Nia memandang sekitar kafe dengan pandangan sinis dan tidak peduli. "Saya rasa ini kafe milik orang yang pernah saya kenal," jawabnya, suara penuh keraguan. "Tapi tidak begitu penting. Mungkin pemiliknya sedang sibuk, tidak ada waktu untuk menyapa pelanggan." Nia merasa sedikit perasaan aneh di dadanya, tetapi dia tetap tenang. Tanpa memperkenalkan diri, dia hanya melayani permintaan minuman yang dipesan ibu mertuanya dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Saat ia berbalik untuk pergi, ibu mertuanya memanggilnya dengan suara sinis. Sebentar, kamu ini pelayan di sini? Sudah begitu, masih juga bekerja di tempat seperti ini?" Suara ibu mertuanya keras, jelas memandang rendah. "Aku sudah bilang kan, kalau kamu cerai dari Rizky, kamu bukan siapa-siapa. Jadi, tidak heran kalau sekarang kamu hanya bisa jadi pelayan. Bekerja keras di tempat seperti ini, sungguh memalukan." Mendengar kata-kata itu, Nia menahan napas sejenak. Jantungnya seperti terhenti. Namun, dia tidak membiarkan ibu mertuanya melihat kelemahannya. Nia menarik napas dalam-dalam dan, dengan kepala tegak, ia membalas dengan nada yang tenang namun penuh keyakinan. "Bukankah kamu yang selalu mengatakan saya bukan siapa-siapa?" Nia menatap ibu mertuanya, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. "Sekarang saya di sini, di tempat yang saya bangun sendiri. Saya berhasil membuktikan pada diri saya sendiri dan orang-orang seperti Anda bahwa saya bisa. Tapi itu bukan urusan Anda lagi. Jadi, kalau ada yang perlu, saya bisa bantu, atau Anda lebih baik duduk dan menikmati minuman yang sudah dipesan." Ibu mertuanya terdiam sejenak, terkejut dengan respons yang tidak seperti yang dia harapkan.
Namun, dia segera menundukkan pandangannya dan menyeringai. Kamu hanya berusaha menutupi kekalahanmu dengan kata-kata kosong, Nia, ujarnya sambil melirik sekilas. Tetaplah berpura-pura kamu sukses. Suatu saat kamu akan tahu siapa yang sebenarnya lebih baik. Nia hanya mengangguk, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam percakapan yang sia-sia itu. Beberapa saat kemudian, ibu mertuanya memanggil salah satu karyawan yang kebetulan lewat di dekat meja tempat dia duduk. Karyawan itu, seorang pria muda bernama Andi, berjalan mendekat dengan senyum ramah. Ibu mertuanya memandangnya dengan tatapan tajam. Permisi, Nak, kata ibu mertua Nia dengan suara penuh rasa ingin tahu. Benarkah kafe ini milik Nia? Andi sempat terdiam sejenak, sedikit terkejut karena pertanyaan itu datang dari seorang yang tampaknya tidak terlalu senang berada di sini. Namun, setelah melihat wajah ibu mertua Nia yang penuh dengan rasa ingin tahu dan sedikit meremehkan, Andi dengan bangga menjawab, "Iya, Bu, benar sekali. Kafe ini milik Nia. Beliau adalah pemilik dan juga bos kami di sini." Andi berkata dengan penuh keyakinan. Matanya bersinar saat menyebut nama Nia. Nia itu bukan hanya bos yang sangat baik, tapi juga sangat peduli dengan kami. Dia sangat profesional dan selalu memastikan kafe ini berjalan dengan baik. Kami semua sangat menghargai dia. Ibu mertuanya terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Andi melanjutkan, kafe ini sudah semakin terkenal, dan kami sangat bangga bisa bekerja di sini. Nia bukan hanya pemilik, tapi juga sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Kami merasa seperti keluarga di sini. Ibu mertuanya menatap Andi dengan mulut yang terbuka sedikit, jelas terkejut dengan pengakuan tersebut. Ia seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nia, yang dulu dianggapnya tidak lebih dari seorang wanita yang tidak punya arah hidup, sekarang sudah bisa mencapai tingkat kesuksesan yang seperti ini. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, ibu mertua Nia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Nia S. Corner. Saat berdiri, dia memandang sekitar sekali lagi dengan mata yang penuh kebingungan dan sedikit rasa tidak puas. Hatinya penuh dengan campuran perasaan, antara kekesalan, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Dia memang tidak mengharapkan melihat kenyataan seperti itu, bahwa Nia, mantan menantunya yang dulu diremehkan, kini menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan sukses. Ibu mertuanya yang sedang melangkah keluar tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sekilas ke arah Nia. Di dalam hatinya, kata-kata penuh penyesalan mulai muncul. Sial, andai dulu aku tidak menyia-nyiakan wanita ini, pasti hidupku sekarang sudah enak. Dia bisa sukses seperti ini, dan aku entah apa yang sudah kuperbuat. Aku sudah meremehkannya, dan sekarang dia malah menjadi seseorang yang lebih besar dariku. Saat ibu mertuanya melangkah keluar dari Nia S. Corner, Nia berdiri di balik meja kasir, menyaksikan kepergian wanita yang dulu meremehkannya dengan pandangan tajam. Tidak ada ekspresi kebencian atau dendam di wajah Nia. Sebaliknya, ada senyuman tipis yang merekah di bibirnya, senyum yang penuh dengan kebanggaan dan kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu. Hari itu pun berlalu, dan suasana kafe kembali riuh dengan suara pelanggan yang datang dan pergi. Nia terus melayani setiap pengunjung dengan senyum yang tulus, meskipun dalam hatinya ada rasa lega dan bangga yang tak terucapkan. Dia tahu bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penghinaan.